Assalamualaikum, mari belajar bersama Kak Dodi dengan media pembelajaran yang menarik. Materi sangat mudah dipahami. Kali ini kita akan belajar di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bab 6, Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia untuk kelas 10 dan semester 2. Sumber pembahasan kali ini yaitu Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina, dan yang kedua yaitu Quran Surah An-Nur Surah ke-24 ayat 2 tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Sebelum kita bersama-sama mengupas materinya, lebih baik kita mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pemuda yang hendak berzina. Al-Kisah, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda yang hendak berzina. Lantas pemuda itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, izinkan aku berzina." Mendengar hal tersebut, orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Rasul mencela pemuda itu sambil berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Rasul berkata, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekat, kemudian duduk dekat sekali di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul berkata, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi." Kemudian Rasul menjawab, "Demikian juga orang lain, mereka tidak akan suka jika perzinahan itu terjadi pada ibu mereka." Kemudian Rasul melanjutkan, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasul mengatakan, "Demikian juga orang lain, mereka tidak sudi jika perzinahan itu terjadi pada putri-putri mereka." Rasul bertanya kembali, "Apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu kembali menjawab, "Tidak, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasul pun melanjutkan, "Demikian juga orang lain, mereka pun tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka." Rasul melanjutkan pertanyaan kembali, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada bibi dari pihak ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ya Nabi." Kemudian Rasul berkata, "Demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada bibi mereka." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di tubuh pemuda tersebut, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya." Dan setelah peristiwa tersebut, pemuda itu tidak lagi berpikir untuk melakukan perbuatan zina dan tumbuh menjadi pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.211. Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 32. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 32. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra Surah ke-17 ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akal kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan pada kalimat, "Dan janganlah kamu mendekati zina."
dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk khayalan sekalipun. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dan ukurannya apapun, serta merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku zina laki-laki, untuk memberikan syok terapi dan peringatan bagi orang lain untuk tidak meniru dan mengikutinya. Dan yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat wilayah di mana keduanya tinggal. Dan yang keempat yaitu penyebutan kata az-zanliyah atau perempuan pejinah lebih didahulukan daripada kata az-zani atau laki-laki pejinah, kerana akibat dari perjinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat kehamilan. Jika sampai terjadi kehamilan atau dampak negatif yang diakibatkan perjinahan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dan yang terakhir yaitu dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja sendirian. Kerana apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak perempuanlah yang paling dirugikan. Pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata jana, yajni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah perhubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasanya, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Bentuk pergaulan bebas. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang besar dalam kehidupan manusia. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.